Halo teman-teman, ini aku baru aja beli kompor induksi mereknya Advance tipe IDC 100. Kompor induksi ini menurut aku lebih praktis ya, karena aku sendiri di sini itu ngekos, jadi aku butuh untuk memasak juga. Hitung-hitung berhemat ya, karena anak kos. Jadi aku pilih kompor induksi. Kenapa? Karena lebih praktis dibandingkan pakai kompor gas. Meskipun kompor kompor gas kata orang jadi lebih murah, tapi untuk aku hitungannya sama aja sih. uh, di balik itu kompor induksi juga punya kelebihan lebih banyak dibanding kompor gas. Jadi dia itu lebih mudah dibersihkan, lebih praktis, terus lebih aman juga menurut aku, dan tidak merusak peralatan dapur yang aku miliki, sehingga alat dapur yang aku miliki bisa awet dan untuk desain luarnya jadi tetap terjaga, nggak menghitam seperti kalau kita pakai kompor gas. Untuk wattnya sendiri ini ada dari 200, ini yang terendah 200 hingga 1200 watt. Ini untuk panas yang maksimal ya guys. Kemudian untuk ininya kita ada waktunya, ada setting untuk timer bisa, kemudian dia pakai LED untuk suhunya, jadi kita bisa tahu kita masak dengan suhu berapa. Kemudian ini tampilannya dari kristal. So far so good sih, ini aku beli di Shopee. Untuk harganya dan linknya aku taruh di description box ya nanti. Nah ini dia tampilannya, digital, mudah dioperasikan, kemudian memasak tanpa api. Untuk tegangannya otomatis, jadi nanti aku tunjukkan aja ya kompor listriknya seperti apa. Hola, ini dia untuk penampakannya. Jadi nih kompornya sudah ini ya, real pic sesuai dengan yang ada di gambar. Kemudian aku tunjukkan tools-toolsnya dulu. Nah, jadi di sini ada tombol power. Tombol power ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan. Kemudian tombol up ini untuk menaikkan suhu. Kemudian tombol down ini untuk menurunkan suhu kalau dirasa suhunya terlalu kepanasan. Kemudian ini fungsinya ini untuk memilih beberapa. Nah, di sini ada beberapa menu atau fungsi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama ada hotpot ini fungsinya untuk memanaskan, jadi seperti manasin apa ya, entah kita itu bikin kopi atau apa, kan biasanya tekonya ditaruh di atas sini tuh, di atas kompor. Kemudian untuk stir fry ini untuk menumis, menggoreng, aku biasanya pakai yang ini. Kemudian kita bisa barbekyuan di sini juga. Kemudian masak air, masak nasi, hingga menu steam. Nah, kemudian ini semua udah lengkap, tinggal kita pilih sesuai kita maunya mau apa gitu. Misal mau nanak air ya kita pilih yang water. Kemudian kalau mau nanak nasi pakai yang ini. Kalau kita mau numis atau goreng pakai yang stir fry. Nah, untuk fungsinya oke, aku coba aja ya, aku langsung colokin aja ke. Nah, jadi pada saat kita nyolokin itu ini udah nyala semua ya lampunya, karena dia digital pakai LED. Nah, kemudian kalau kita mau ini masak air, kita tunggu aja ya. Kita nanti pilih yang power, kemudian pilih fungsinya sampai lampunya ke menu ini, water ini. Kemudian kalau khusus untuk ini kita nggak bisa up atau down, emang dia suhunya udah disetting kayak gitu. Untuk itu yuk kita coba aja. Nah, ini udah aku isi air ya. Aku kira-kira aja sih untuk banyak airnya. Kemudian, nah ini kita lihat nanti ya seberapa cepat dia bisa mendidihkan airnya. Oke, kita pilih functionnya. Oke, lupa yang power dulu. Nah, sampai gini baru kita bisa pilih. Ini khusus untuk air, suhunya 1200, bukan suhunya tapi wattnya 1200. Dia nggak bisa di up maupun di down gitu. Nanti kita tunggu aja ya. Nah, ini aku tutup dulu supaya lebih cepat masaknya.
Kita tunggu seberapa lama dia mampu mendidihkan air dengan tegangan segini. Coba kita intip ya. Kalau dari kamera nggak kelihatan, cuma dia udah muncul gelembung kecil-kecil gitu. Padahal ini baru berjalan sekitar 1 menitan. Oke, ditunggu aja. Nah, itu di kamera udah kelihatan yang gelembung-gelembungnya. Ini tips dari aku sih, kalau aku untuk masak air memang aku biasakan untuk ditutup karena biar panasnya itu maksimal dan dia lebih cepat untuk mendidih. Hal itu juga aku lakuin sama pada kalau kita masak pakai kompor gas. Ini videonya nggak aku crop sama sekali ya, nggak aku edit juga. Oke, ini embun atau uap airnya udah semakin banyak ya, ditutup. Itu udah mulai keluar gelembung-gelembung kecilnya ke atas. Nah, itu udah menandakan kalau hampir matang. Jadi kita tunggu gelembungnya semakin besar ya, gelembung besarnya sampai ke atas semua. Tuh guys, udah kelihatan nggak kalau gelembung-gelembungnya udah mulai ke atas?
itu tadi pas aku buka tutupnya ada air yang, nah airnya itu tumpah, tapi ini nggak masalah ya karena dia terbuat dari keramik. Untuk suaranya sendiri dia ada suara, coba aku deketin ya. Nah, suara-suara kayak gitu, jadi dia itu seperti angin. Jadi emang di bawahnya tuh ada angin atau blower gitu supaya panasnya nggak terlalu ini, supaya suhu dari kompornya ini tetap terjaga dan tidak menimbulkan panas di sekitarnya. Jadi panasnya cukup di keramiknya ini doang. Oke, ini udah mendidih ya guys ya, cukup berapa menit aja tuh. Oke, sekarang saatnya aku mau matikan. Kalau mau matikan tekan tombol on off aja sekali doang. Nah, udah, ini didiamkan dulu. Yang bekas kalau kita mau masak-masak tuh jangan langsung dibersihkan setelah kita mematikan kompor karena platnya masih sangat panas itu. Jadi kita diemin aja ya. Nah, setelah aku angkat tadi, kemudian yang kipasnya udah mati, aku lepas juga colokannya. Kayak gini colokannya guys, sih colokannya seperti colokan biasanya ya. Udah, dan udah dirasa cukup dingin juga. Saatnya aku bersihkan ya. Dibersihkannya gampang, pakai tisu aja udah bisa. Jadi gampang gitu bersihinnya. Kemudian untuk sisa makanan, sisa tumis-tumisan juga gampang banget buat dibersihin pakai kompor ini. Kompor ini best pokoknya. Untuk kompor induksi ini kalian harus pakai alat memasak yang bawahnya seperti ini, yang bawahnya rata, kemudian ada penghantar ininya. Nah, jadi kompor induksi itu menggunakan penghantar panas ya, jadi nanti dari platnya ini dihantarkan ke bawah ini. Nah, tadi yang aku buat masak air juga bawahnya sama kayak ini, belum bisa aku tunjukin karena di dalamnya masih ada airnya. Nah gitu guys.